Ada bak mandi, tinggi airnya itu kurang lebih 7 cm. Jadi jangan terlalu banyak airnya. Nanti kalau kelepasan tangan kamu licin, dia kecebur bayinya. Jadi suhunya kurang lebih 37 derajat Celcius. Dan ini waskom. Waskom berisi air hangat. Oke. Pertama, udah disiapkan alat, siapin airnya. Yang dituang air dingin dulu atau air panas dulu? Air dingin dulu, guys. Jangan air panas. Kalau air panas takutnya kamu kelupaan, ke distract, kamu lupa nambahin air dingin, nanti melepuh bayi orang. Jadi air dingin selalu dibiasakan air dingin dulu. Kalau air dingin mah kamu lupa nambahin air panas juga nggak jadi masalah. Ya paling kedinginan dikit. Oke, dah. Terus cuci tangan. Nanti pada saat praktek lengannya harus digulung. Jadi kalau lengannya digulung, jamnya dilepas, nggak boleh pakai perhiasan. Oke, setelah itu cuci tangan biasa. Masing-masing 4 langkah, 4 kali yaitu sebanyak 6 langkah sesuai dengan cuci tangan WHO. Oke, dibilas. Oke, dikeringkan. Setelah itu ke ruangan ibunya. Assalamualaikum Ibu, bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Ibu? Sudah makan belum Ibu? Sarapannya dihabiskan nggak? Oke Ibu, puasa ya. Perkenalkan, ininya mana komnya? Habis. Walah. Perkenalkan Ibu, saya Suster Lela, saya asisten perawat yang dinas pagi hari ini. Saya kesini akan memandikan bayi Ibu supaya bayi Ibu bersih, wangi, kulitnya sehat, terhindar dari infeksi. Kurang lebih waktunya 10 hingga 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Oke, baik. Oke, saya ambil bayinya ya Bu ya. Oke, diambil bayinya. Terus jaga privasi. Jaga privasi, ditutup gordennya. Terus siapin dulu nih alatnya, baju ganti bayinya. Apronnya mana apronnya? Jangan lupa disiapin baju gantinya. Baju gantinya nih guys, ini kan dia segi 4, dibikin kayak jilbab gitu, dilipat segitiga. Jangan banyak-banyak, dikit aja. Kalau terlalu banyak nanti dia ngebedongnya susah. Sedikit aja. Nih, jadi nyusun dulu, karena kan kerjanya sendiri, nggak ada yang bantuin. Terus bajunya nih dibuka, disusun. Ini celananya, ini pampersnya. Nih guys, di pampersnya itu, ini yang depan nih, dia depan ada ininya, ada motif garisnya. Terus ini lihat, ini melengkung kan? Ini kalau melengkung gini, tali pusatnya itu, misalnya ini tali pusat, dia harusnya begini, nggak boleh di dalam. Kalau di dalam, nanti kan ini kan kena air pipis kan, jadi nanti tali pusatnya infeksi. Jadi lengkungannya ini nanti di bawah tali pusat. Ngerti ya? Oke, udah kita siapin. Kita tutup dulu guys, tutup. Oke, tutup. Kita ini sisihkan. Ini apelnya udah datang. Oke. Bisa kita bereskan nih. Kita siapin nih handuknya. Handuknya 2. Yang satu untuk alas pada saat ngelapin bayinya. Satu lagi handuk untuk mengeringkan. Handuknya jangan kegedean kayak gini, ini mah handuk buat saya mandi. Handuknya yang kecil aja ya. Yang kecil aja. Ini saya lipat, anggap aja handuk kecil. Jadi 2 dijejerin. Oke. Setelah itu keranjang kotornya mana? Keranjang kotor buat naruh baju. Tadi kita bawa di mana ya? Nih, oke, saya pakai handspoon dulu ya guys. Dan handspoon. Bau apa nih? Bau minyak telur. Handspoonnya 2. Jadi kan pertama kan kita mau ngeliat bayinya pup atau enggak. Kalau pup, kalau handspoonnya kena feses ya harus diganti. Jadi siapinnya 2. Oke, kita buka bajunya. Kita lihat dulu nih, kita buka bajunya seluruhnya. Kita udah dibuka. Terus kita lihat nih, dibuka celananya. Oh, dia ternyata BAB.
Oke, kalau BAB kita cebokin dulu pakai kapas cebok. Oke. Dibersihkannya dari atas ke bawah, diangkat. Oke, dari atas ke bawah, buang bengkok. Udah kotor, ambil lagi yang baru. Pokoknya sampai bersih, sampai sudah tidak ada fesesnya lagi. Oke, udah. Udah kan, udah kotor kan ini bajunya kan? Biasanya kalau ASI dia fesesnya agak cair terus kayak ada jambu-jambu biji. Jambu biji. Kayak ada gumpal-gumpalnya. Udah, anggap aja udah dicebokin ya, udah bersih ya. Udah dibersihin, udah dicebokin. Ini diangkat guys, diangkat taruh. Oke, setelah itu kalau dia pakai pampers, sebelumnya dia pakai pampers, tadi pampersnya mana ya? Di dalam itu, Bu. Oh, misalnya dia pakai pampers nih, pas tadi kamu pup, bayinya pup. Caranya gini pampersnya. Pas kamu buka, oh ternyata dia BAB. Kan kamu buka, oh dia ternyata BAB. Ini fesesnya diketengahin dulu, terus ininya dia ditindiin. Ngerti gak? Jadi gini, ya, biar fesesnya nggak kena kemana-mana. Gitu. Baru udah selesai, baru pampersnya dibuang. Oh iya salah. Dibuangnya di plastik kuning, plastik infeksius, salah saya. Jadi nyiapin plastik kuning itu untuk yang infeksi, sampah infeksi. Udah nggak aja nih ya tempat sampah kuningnya. Udah, kan untuk menghindari kedinginan kan, AC-nya harus dikecilin. Terus selama dia mandi, ininya ditutup aja pakai anduk. Kan kita masih mau bagian atasnya. Jadi jangan ditelanjang bener-bener kebuka banget. Oke, setelah itu kita bersihkan mata. Matanya dari dalam keluar. Oh iya, kan dia kotor nih kena feses. Kan dia kotor, ganti aja. Iya, handsunya 2 ya? Iya, udah. Udah saya ganti ya nih, udah kotor nih. Saya ganti handphone yang baru ya. Oke, langsung saya bersihkan matanya. Dari dalam keluar. Udah kotor, udah beleknya, ganti lagi yang baru. Bersihin. Oke, udah. Sudah bersih, terus saya bersihnya pakai kapas. Jangan terlalu basah ya guys, diperes ya, diperes. Daun telinganya dibersihin semua, belakangnya, kupingnya dibersihin, gitu. Semuanya dibersihin. Biasalah dari atas ke bawah udah kotor, ganti yang baru. Bisa lah ya, gini doang mah ya. Setelah udah telinganya, lalu bersihkan mulutnya. Mulut boleh pakai kapas ini masih skill yang baru ini, anggap ini baru ya. Boleh pakai kapas tapi diperes, atau boleh juga pakai kasa. Kasanya juga sama, dibasahi air matang atau air hangat. Jadi kalau pakai kasa ataupun pakai kapas, dililitin di jari kelingking kamu. Kayak dililitin, terus dagu bayinya dibuka biar dia mangap. Baru masukin jari kamu, bersihin nih lidah-lidahnya, gusinya, langit-langitnya semua dibersihin. Ngerti ya? Lihat nih kalau emang kotor ya udah pakai kasa yang berikutnya. Kalau emang kotor banget. Oke, udah selesai mulut. Setelah itu adalah kita mulai ngebersihin pakai wastafel. Jadi wastafelnya ada 2. Yang satu air sabun, yang satu air bersih buat ngebilasin. Kamu mau di sabunnya langsung di sini juga apa-apa. Kalau sabun bayi itu dia head to toe dari kepala sampai kaki bisa dipakai. Dan dia hipoalergenik, tidak menimbulkan alergi. Oke. Pertama kita bersihin kepalanya. Tangan kiri kamu ada di sini. Ngangkat kepala, ngangkat leher. Ngerti ya? Dibuang dulu. Ini
Nih guys, kalau bayi baru lahir itu kepalanya kotor banget, banyak darahnya. Jadi harus benar-benar dibersihinnya. Biasa belakang-belakangnya juga. Pokoknya diangkatlah kamu. Sampai benar-benar bersih, jangan ada sisa darah. Oke, kalau masih kotor diulangin lagi aja. Kalau udah selesai nih ceritanya udah itu udah disaburin semua, baru saya bilas. Dibilas. Oke. Sampai bersih, tidak ada sisa darah ataupun air ketuban, karena kan bayi baru lahir. Setelah itu dikeringkan, sampai dia benar-benar kering. Oke, lanjut sekarang adalah wajahnya. Ini kan. Wajahnya dari mulai dahi, pipi, hidung, dagu. Dahi, pipinya, dagu, sama leher. Dip, dahi, pipi, hidung, dagu, leher. Bersihin. Oke. Setelah itu bilas lagi. Oh, kalau pipi itu sebaiknya dia nggak air sabun, air biasa. Jadi ambil yang sini aja ya, karena khawatir iritasi dia kena sabun. Jadi yang ini kan dia air bersih. Berarti bagian wajah nggak pakai sabun. Nggak pakai sabun. Jadi yang air yang ini ya, sebaiknya tidak pakai sabun karena sensitif, dia khawatir alergi. Oke, sekarang habis wajah adalah badannya. Badannya dari mulai nih bagian dada, nggak usah dipegangin juga nggak apa-apa sih. Dada, terus perut. Nih guys, kalau dia tali pusatnya ada kasanya, kasanya harus dibuka. Ini anggap aja udah dibuka ya. Nih, dia nempel banget ini. Ini anggap aja udah dibuka. Terus sambil kamu lihat ada tanda-tanda infeksi gak? Oke, tali pusatnya kalau disabunin hanya di sekitar aja. Jadi kalau ini dia tali pusat, ini kan kulitnya. Jadi cuma di sekitar sini-sininya aja, sampingnya aja. Jangan terlalu digosok banget. Kalau dia digosok banget nanti berdarah. Jadi pelan-pelan aja pas di perutnya, hati-hati. Disabunin nggak apa-apa, nggak usah takut-takut, tapi harus pelan-pelan. Oke, udah. Terus bagian tangan, jangan lupa ketiaknya. Kamu cek kalau emang ini udah kotor, bilas lagi. Karena kalau bayi baru lahir 6 jam itu masih banyak sisa darah yang nempel. Oke, dibersihkan dari ketiak sampai dia jari-jarinya dibersihin, terus ketiaknya, terus kakinya. Ini masih pakai yang air sabun ya, ini sabun. Terus ketika miringin, megang aja gini, nih. Satu masuk ke ketiaknya, satu dadanya. Empat jari di dadanya. Kita miringin gini. Lehernya, punggung, ini masih sabun, digosok, rotasi sampai dia bokongnya, jangan lupa bokong. Terus kita bilasin lagi, ini masih air sabun. Kalau kamu kan memandikan dewasa kan sabun bilas, itu kelamaan. Kalau bayi itu nggak boleh lama-lama. Jadi udah sabunin aja dulu semuanya. Udah punggung, bokongnya, terakhir kelamin. Tadi kan kaki udah kan? Nah sekarang baru kita mau ngebilas. Ngebilas sama bagian dadanya. Bagian dada biasa, terus perut pelan-pelan. Terus bagian tangannya sampai dia jari-jarinya. Satu lagi. Terus miringi, kakinya belum. Kakinya sampai dia jari-jarinya. Terus miring.
Terakhir kelaningnya. Lihat kalau emang masih licin sabun, bilasin lagi. Oke, setelah itu kita mau memasukkan tadi lupa ditimbang ya? Iya. Kok ada yang ngingetin saya? Ya udah, kamu udah tahu kan SOP-nya ya? Gitu ya. Sekarang kita mau memasukkan ke dalam bak mandi. Ini aja ya biar sini aja biar gampang. Oke. Memasukkan bak mandi, caranya megangnya nih. Ini 4 jarinya di bawah ketek, jempolnya di atas ini, di atas bahu. Yang lengan ini di bawah lehernya dia. Ngerti ya? Terus kakinya megangnya kayak ngunci. Jadi jempol di sini jempol, telunjuk, 3 jari. Ngerti ya? Harus ngunci karena licin, takutnya jatuh. Oke, diangkat. Dah. Terus yang pertama itu kita mukanya dulu. Oke, muka. Setelah itu palanya. Jadi airnya iniin aja, dikenain kepalanya, disiram-siram. Terus telinganya, jangan lupa telinganya, lehernya. Ini tali pusatnya nggak apa-apa kena air, disiram-siram nggak apa-apa, nggak usah takut-takut. Karena khawatir ada sabun yang menempel di sela-selanya. Jadi harus terbilas dengan baik. Tidak boleh ada sisa sabun. Kalau ada sisa sabun dia bikin iritasi. Oke. Pokoknya tangannya masih kayak gitu ya, kepala leher bayi di atas lengan kamu. Oke, sambil disiram-siram, sambil digosok. Ngebalikin bayinya, ini kan tadinya posisinya begini kan? Ini satu tangan kamu di atas dadanya, kayak gini nih. Ngerti? Saat ini jempolnya di bawah ketek, 4 jari di dada. Ya. 4 jari di dada, mau begini bisa. Kalau kamu mau begini, paling gampang sebenarnya yang begini. Jadi jempolnya di atas, ininya di bawah. Ngerti? Kalau kamu baliknya begini. Ibu, Dianya ngantuk. Ya, kalau mau ngebaliknya gitu, satu jempol di atas, ini 4 jari di bawah ketek. Kita baliknya begini. Tapi kalau mau ngebalikinnya yang dibalik begini, kan tadi posisinya begini kan? Ini kamu harus masuk ke dalam. Ini masuk ke dalam. Ini tangannya masuk ke dalam. Terus yang tadinya begini, ini pelan-pelan geser. Baru gitu. Nggak apa-apa. Ngerti gak? Tadinya kan posisinya begini guys. Nah, satu tangan kamu masuk sini, masuk ke dalam. Terus ini pelan-pelan geser, baru balik. Gitu. Ini yang paling susah. Paling susah itu pada saat membalikan. Oke, siram-siram lagi kepalanya. Jatuh, makanya airnya jangan banyak-banyak. Kalau airnya kebanyakan nanti jatuh, dia tenggelam. Kalau airnya segini mah dia kalau kelepasan dikit ya nggak apa-apa lah, wajar namanya manusia. Tapi ya jangan begitu ya. Paling ntar emaknya ngomel ya. Enggak, ntar kalau dibilangnya gini nih, nih perawatnya amatir. Nggak boleh guys, nggak boleh jatuh. Udah ya. Balikin lagi, kan udah posisi gini kan? Balikin lagi kan? Balikin lagi, megang begini. Yang ini ikut ngedorong. Gitu. Ya. Terus ini ngunci lagi guys, ngunci. Terus balikin. Ini udah gak dipakai nih, buang. Ke keranjang kotor. Udah kaya. Buang ke rumahnya Fikron. Oke, kita keringin guys. Keringin semuanya. Kepalanya, wajahnya harus bener-bener kering. Terus kalau tali pusatnya nanti ngeringinnya pakai kasa steril. Bener-bener kering, harus bener-bener kering. Udah oke. Udah ya. Terus kita ambil bajunya.
Jangan diituin. Itu ada iklannya. Enggak, kalau dia berantakan pas ngebukanya. Aduh, maaf. Ini kan tadi dia melipatnya. Tadi saya bukanya main asal aja. Nih tadi kan ditutup gini ya. Oke, ini saya ambil. Buka. Nanti kalau praktek tempat tidurnya jangan yang kayak gini, yang tinggi, bikin sakit pinggang ini. Tadi kan bisa Naikin dong. Tadi kan dinaikin katanya nggak kelihatan. Mau ditinggiin. Orang dijolokin kok tapi. Udah nih naik. Oke, sudah kering. Sekarang kita mau pakein baju. Oke, pegang bayinya. Terus perawatan tali pusat dulu. Mana tadi? Pasanya satu buat ngeringin. Taruhnya di tom yang api ya. Dikeringinnya di tap-tap aja. Jadi kalau di tali pusat dia di tap-tap aja. Di tap-tap. Sampai benar-benar kering. Boleh pakai kapas alkohol nggak? Nggak. Boleh kapas pakai betadine nggak? Nggak boleh. Bu, itu pakai kasa steril. Kasa steril harus steril. Kasa steril wajib. Nggak boleh kasa biasa. Tidak perlu ditambahkan betadine, alkohol tidak perlu. Itu memperlama penyembuhan perawatan tali pusat. Nanti dia copot sendiri. Nih guys, kasanya kan bentuknya segi 4 kan? Dilipat sedikit kayak bikin jilbab kamu. Dilipat bukan dilipat sedikit, dilipat segitiga. Sorry. Segitiga. Dibikin, jangan nggak boleh di sini ya, kotor. Harus di tangan kamu bikinnya. Segitiga. Dan ya tahu kan segitiga kan? Terus dia posisinya nih. Taruh, ini kan tali pusatnya, kamu angkat. Kamu taruh begini. Ngerti? Terus ininya kamu naikin ke atas. Udah dinaikin ke atas, ininya diikat. Udah gitu doang. Harus rapi, tali pusatnya nggak boleh ada yang kebuka, harus ketutup rapet. Diikat aja, mau diikat sekali, mau diikat 2 kali boleh. Misalnya ini masih agak panjang, diikat lagi. Ikatnya jangan terlalu kencang ya, biasa aja. Nanti sampai diikat mati. Udah kayak gitu doang. Jadi dia segitiga, yang bawahnya ke atas, yang ini diikat. Udah gitu doang. Oke, terus pada saat dia memakaikan Mau gue kecilin mau kebalik. namanya pampers, nih lihat, pada saat dia pakai pampers, ininya dia harus dibawa, jadi diangkat aja nggak apa-apa, nggak usah takut diangkat, gitu, ngerti ya? Nggak boleh begini nih, ini nggak boleh, nggak boleh. Nanti dia kena air pipisnya jadi infeksi, tuh gitu guys. Sekarang mah kalau buat baby born, dia pampersnya kayak gini semua. Ya, baby born itu dia ukurannya extra small. Setelah itu kita pakaikan minyak telon. Minyak telon ini jangan kena tali pusatnya, jadi di sekitaran perutnya aja. Terus tidak perlu memakaikan bedak. Udah nggak boleh guys pakai bedak. Mau ditaruhin di telapak kakinya boleh biar dia anget. Mau di tangannya boleh. Jangan berlebihan ya, nanti iritasi. Kenapa nggak boleh pakai bedak? Karena serbuknya bedak itu akan masuk ke saluran pernafasan. Akhirnya bayinya akan mengalami gangguan pernafasan. Oke, pakai baju. Kamu walaupun ini bayi bohongan, megangnya harus bener, harus hati-hati dan lembut. Jangan asal-asalan.
Kadang-kadang nih kalau rumah sakit dia kebesaran, kadang-kadang nggak dikancingin, cuman diginiin doang, ntar sama perawatnya dilipet gitu. Kalau di rumah sakit ada yang kayak gitu. Kalau bajunya kebesaran, kalau bajunya cukup ya kancing aja. Oke, setelah itu kita pakein celananya. Tapi pakai aja celana biar cakep. Bedong, ini kan udah nggak dipakai kan? Buang ke rumahnya Pikron. Masukin. Nih guys, ini yang sudut sebelah sini dikit aja. Kita masukin, taruh di bawah bokongnya. Ini tangannya mau gimana? Mau di luar boleh satu, mau di dalam semua boleh. Jadi dimiringin ya guys bayinya, taruh di bawah bokongnya. Terus ini yang sebelah sini kedepanin. Iyalah. Udah kedepanin, angkat bayinya, bokongnya masukin ke bawah bokongnya. Terus nanti kan posisinya kayak gini nih guys. Nih nanti kan posisinya begini kan. Tuh ada yang menjuntai ke bawah, ada yang ke samping kan. Nanti tinggal yang menjuntai ke bawah ke sampingin. Yang tadinya ada di samping nih tinggal ke depanin. Terus yang tadinya di sini ke belakangin, diikat. Diikat. Jadi kayak gini. Kalau kamu nggak bisa bedong, poinnya berkurang 10. Wow. Nih.